Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumin nalqah. Amma ba'd. Bapak, Ibu hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan berbagai nikmat, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam hari ini. Kita digembulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya. Yang besar harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga tercurahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya, pada malam hari ini sebenarnya adalah jadwalnya Ustadz Khairi As-Salaki, ya. Kebetulan beliau sedang ada uzur, sedang mengikuti daurah di Malang, maka ana diminta untuk menggantikan beliau. Maka pada kesempatan malam hari ini ana insyaallah akan membawakan materi berkenaan dengan ilmu waris. Mungkin ada beberapa dari hadirin yang sudah mempelajarinya, seperti mungkin Ustaz Riyadi, ya, yang sudah mempelajarinya. Insyaallah kita murojaah bareng-bareng. Pada kajian kali ini ana ingin nantinya ada interaksi antara ana dengan antum semua. Jadi kajiannya bukan hanya ana menjelaskan saja, tapi ada timbal balik dari antum semua. Harapannya seperti itu. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu ilmu waris ini di dalam syariat itu dinamakan dengan ilmu al-faraid. Ilmu faraid ini adalah suatu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sering membaca ayat yang berkenaan dengan ilmu waris, yaitu di dalam surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathur, nasiban mafruḍa." Kemudian di ayat yang ke-11 juga dijelaskan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Kemudian ayat setelahnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kemudian ayat yang terakhir di surat An-Nisa, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Jadi ada 4 ayat di dalam surat An-Nisa yang menjelaskan tentang ilmu waris. Ayat ke-7, ayat ke-11 dan 12, kemudian ayat terakhir di surat An-Nisa,
Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dengan ayat-ayat ini kita tahu bahwasanya ilmu waris adalah hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menurunkan hukum atau ilmu waris. Maka ketika seseorang tidak mempelajarinya dan jauh dari ilmu waris atau bahkan tidak mempraktekkan ilmu waris dalam kehidupannya, maka kira-kira gimana Bapak Ibu? Orang yang tidak mengamalkan dan mempraktekkan ilmu waris ketika ada yang meninggal, kira-kira bagaimana? Berdosa? Pasti, ya. Masih di surat An-Nisa, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah, itulah batasan Allah Subhanahu wa taala, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian tidak mau mengamalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan ke dalam nerakanya. Maka ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak mengamalkan dan mempraktikkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita sudah tahu ilmu waris Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya. Maka kita, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus bisa mempraktikkan hal ini. Maka kita melangkah pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu waris itu sendiri. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ilmu waris adalah ilmun yubhasu fil mawaris wa mustahiqiha. Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang warisan dan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Li'isali kulli dhi haqqin ila haqqih. Tujuan kita mempelajari ilmu waris ini adalah untuk menyampaikan hak-hak orang yang memang berhak untuk mendapat warisan. Karena kalau kita lihat dalam masyarakat umum, ya, ketika ada seseorang yang meninggal, maka kira-kira bagaimana mereka membagi warisannya? Apakah mereka benar-benar mengamalkan ilmu waris atau tidak? Atau seenaknya sendiri? Yang dikira adil, ya itulah pembagiannya. Kira-kira bagaimana yang terjadi? Bapak, kira-kira gimana? Biasanya anak-anak saja, kemudian sisanya ditinggalkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada anak laki-laki dan anak perempuan, itu bagiannya sama gitu ya. Karena itu dinilai adil menurut mereka, ya. Padahal tidak seperti itu. Maka ini adalah pengertian dari ilmu waris itu sendiri. Ilmu yang membahas tentang harta warisan dan juga orang yang berhak mendapatkan warisan. Kita akan tahu siapa-siapa sajakah yang memang berhak mendapatkan warisan. Apakah paman itu termasuk ahli waris? Ternyata memang iya. Apakah bibi itu termasuk ahli waris? Ternyata tidak. Kita akan mengetahui melalui ilmu waris. Maka ini pengertian dari ilmu waris tersendiri. Akhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau seandainya ada seseorang yang meninggal dunia, saya tanya kepada antum semua, apakah harta warisannya itu dibagikan langsung kepada ahli waris atau nunggu nanti? Biasanya gimana? Nanti ya, nunggu bertahun-tahun dulu sampai lupa, sampai ada yang menggugatnya, baru nanti diurus, ya. Maka ketika seseorang meninggal dunia, harta warisannya itu tidak dibagikan langsung kepada ahli warisnya. Tidak dibagikan langsung kepada ahli warisnya ketika itu juga. Tetapi ada beberapa hak yang harus ditunaikan sebelum harta itu sampai kepada ahli waris.
Baik, kita masuk ke hak yang pertama. Di antara hak-hak yang wajib dilaksanakan sebelum harta itu sampai kepada ahli waris. Yang pertama adalah mu'annatut tajhizi wat takfin. Mu'annatu at-tajhizi wat takfin. Hak yang pertama adalah hak yang berkenaan dengan dana untuk persiapan pemakaman dan pengkafanan mayit. Dana untuk persiapan pemakaman dan pengkafanan mayit. Kira-kira ketika ada orang meninggal butuh beli apa? Beli kafan, beli papan, beli batu nisan ya. Kemudian beli apa lagi? Beli kapur barus, beli sabun, beli minyak wangi. Administrasi pemakaman itu banyak kan ya, butuh dana kan ya. Maka dana itu kalau di antara ahli waris tidak ada yang mau menanggungnya, anaknya gak mau menanggung ya, istrinya juga gak mau menanggung. Ketika tidak ada yang menanggungnya, maka kita ambil dana tersebut dari hartanya si mayit. Dari hartanya si mayit. Kira-kira butuh dana berapa untuk persiapan itu semua sampai pemakaman selesai? 2 juta, 3 juta nana ya, habis ya insya Allah ya, 3 juta. Maka uang 3 juta itu kita ambil dari harta mayit. Kita ambil dari harta mayit. Kita misalkan harta mayit berapa? 100 juta, Masya Allah, banyak ya, 100 juta. Maka ketika hak pertama ini muncul pertama kali, dan itu memang harus ada, maka kita ambil dari harta si mayit. Harta si mayit 100 juta kurangi 3 juta tinggal 97 juta. Hak satu sudah tertunaikan. Karena ahli waris ya, ketika ada yang meninggal, biasanya mereka menunggu warisan. Kadang ya anak itu enggan untuk mengeluarkan uang untuk persiapan pemakaman dan yang lainnya, karena mereka ya kebanyakannya hanya menunggu warisan. Jadi ketika tidak ada yang menanggung hal tersebut, kita ambilkan dari harta si mayit. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hak yang kedua adalah ifa'ul huquq al-muta'alliqah bi'ainin min a'yani at-tarikah, yaitu memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri. Memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri. Sebagai contoh, mayit sebelum meninggal ya, dia memiliki hutang yang kaitannya dengan pegadaian. Hutang yang kaitannya dengan pegadaian. Kira-kira barang apa yang biasa digadaikan oleh orang? Emas, perak, sertifikat tanah, BPKB mobil, BPKB motor ya. Maka ini semua adalah harta warisan. Di mana harta-harta ini ketika si mayit itu berhutang? Ada di pegadaian. Maka harta yang ada di pegadaian itu harus kembali kepada ahli waris. Bagaimana caranya? Dengan kita melunasi si mayit. Karena harta itu emas, perak, sertifikat, BPKB dan yang lainnya itu termasuk ahli waris, termasuk harta waris yang harus kembali kepada ahli waris. Maka untuk mengembalikan harta-harta tersebut, kita harus melunasi hutangnya si mayit. Ini hak yang kedua. Kita harus tahu bahwa si mayit itu punya hutang atau tidak. Punya hutang yang ada gadainya. Punya hutang yang ada gadainya. Ini yang kedua. Yang ketiga itu hampir mirip. Hak yang ketiga itu hampir mirip dengan hak yang kedua. Hak yang ketiga ini adalah melunasi hutang yang akan menetap dalam tanggungannya walaupun dia sudah meninggal. Seperti
seorang meminjam kepada temannya, misal berapa? 5 juta lah. Misal 5 juta minjam kepada temannya tanpa harus menggadaikan sesuatu. Tanpa harus menggadaikan sesuatu, maka itu hutang yang akan ada dalam tanggungannya walaupun si mayit itu sudah meninggal dunia. Maka hati-hati urusannya dengan hutang ya. Hutang itu pasti akan ada dalam tanggungannya ketika dia belum melunasinya. Kira-kira bagaimana orang yang meninggal dunia, dia masih punya hutang dan belum melunasinya? Kira-kira di akhirat gimana? Maka dia akan tertahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gak ada orang masuk akhirat bawa uang ya, bawa fulus, gak ada kan? Kira-kira bagaimana melunasinya ketika sudah di akhirat? Iya, tentu dengan al-hasanat, dengan pahala-pahala yang sudah ia kerjakan di dunia, itu untuk melunasi hutangnya di akhirat. Maka hati-hati ya dengan masalah hutang, Taib. Hak yang kedua tadi adalah hutang yang kaitannya dengan pegadian itu harus dilunasi. Hak yang ketiga adalah hutang yang tidak berkaitan dengan pegadian. Hak yang kedua kita misalkan berapa? Si mayit punya hutang berapa? 50 juta, Masya Allah. Misalkan 1 juta ya, misalkan 1 juta hutang ya, dia gadai emas, kemudian utangnya 1 juta. Hak yang ketiga kira-kira berapa juta? 1 juta juga? 1 juta juga biar gampang ya. Maka yang pertama pemakaman 3 juta, yang kedua 1 juta, yang ketiga 1 juta, totalnya berapa? 5 juta. Sisa berapa? Sisa 95 juta. Alhamdulillah masih banyak. Baik. Berkaitan dengan hak yang kedua tentang pegadian, ar-rahan atau pegadian itu di dalam syariat Islam itu dibolehkan. Pegadian ya, menggadaikan sesuatu ya, memberikan barang sebagai jaminan itu dibolehkan dengan syarat tidak ada di dalamnya ar-riba. Tidak ada di dalamnya ar-riba. Pegadian yang ada di masyarakat ada gadainya, ada ribanya atau tidak? Banyak ya. Apalagi kalau telat bayar ya, denda ya, Masya Allah. Yang boleh adalah pegadaian yang tidak mengandung unsur riba sama sekali. Artinya ketika saya meminjam kepada teman ya, saya meminjam 1 juta, saya gadaikan HP saya. Nih silakan antum pegang HP saya dalam waktu 1 bulan sebagai jaminan. Nanti kalau bulan depan saya sudah bisa membayarnya, saya akan ambil HP-nya lagi. Maka itu boleh sebagai jaminan saja. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Melangkah ke hak yang keempat. Hak yang keempat ini juga cukup penting ya, yang harus dilaksanakan sebelum pembagian warisan adalah tanfidu al-wasaya min thulusil mal famaduna li ghairi waris. Yaitu kita melaksanakan wasiat mayit ya, melaksanakan wasiat mayit di mana wasiat itu ukurannya atau jumlahnya itu yang paling banyak adalah 1/3 harta warisan. 1/3 harta warisan. Dan warisan ini tidak sah kecuali dengan 2 syarat. Warisan ini tidak boleh kita laksanakan kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah jumlah warisan yang diwasiatkan ya, oleh mayit itu tidak lebih dari 1/3. Harus 1/3 atau kurang dari 1/3. Tadi sisa berapa? 1/3-nya jadi berapa? 31 lah ya, atau 32 lah ya, biar gampang 32 lah. 32 juta ya. Kalau seandainya ada orang sebelum meninggal dia berwasiat 1/3 harta, wasiat ini
hanya sah ketika ditujukan kepada selain ahli waris. Ini syarat yang kedua. Wasiat itu sah ketika ditujukan kepada selain ahli waris. Jadi kalau ada orang berwasiat, saya ketika meninggal dunia ingin memberikan sepertiga harta saya kepada anak barep ya, anak pertama karena ya, atau anak yang terakhir, anak kesayangan ya. 30 juta untuk anak kesayangan. Kira-kira boleh kita laksanakan atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, dan itu yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, di mana wasiat-wasiat ketika meninggal dunia itu hanya ditujukan kepada ahli waris, dan itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau seandainya ada seorang anak yang berdalil mengambil harta warisan dengan dalil wasiat, ya, maka harta yang ia ambil adalah harta yang haram. Karena wasiat itu tidak sah. Wasiat itu tidak sah. Maka kita katakan dua syarat tadi penting. Sepertiga atau kurang, dan wasiat itu harus ditujukan kepada selain ahli waris. Tadi selain ahli waris itu siapa? Kira-kira buat siapa? Wasiat buat siapa? Buat masjid contohnya, itu boleh. Ya, untuk pondok misalkan, ya misalkan wasiat tadi tinggal 95 juta ya. Ya misalkan wasiat 30 juta untuk Al-Kahfi ya, untuk Masjid Al-Kahfi, Masya Allah. Maka itu boleh. Maka wasiat itu harus dilaksanakan, harus direalisasikan. Itu berkenaan dengan hak yang keempat. Berarti kalau sudah dikurangi 30 juta tinggal sisa berapa? 65 juta. Maka 65 juta itulah yang akan dibagikan kepada ahli waris, bukan 100 juta di awal tadi, bukan. Karena ada tanggungan-tanggungan dari hak pertama, hak kedua, hak ketiga sampai hak keempat yang harus ditunaikan, Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, itu berkaitan dengan hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta itu sampai kepada ahli waris. Kemudian kita melangkah kepada selanjutnya, yaitu berkenaan dengan rukun warisan. Rukun warisan. Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam permasalahan, yang harus ada dalam pembagian warisan. Apa saja kira-kira rukun-rukun dalam pembagian warisan? Rukun yang pertama adalah al-muwarris. Al-muwarris. Siapa itu al-muwarris? Al-muwaris itu adalah al-mayyit, orang yang memberikan warisan. Artinya ada yang meninggal. Jadi kalau belum meninggal jangan dibagi warisannya. Harus ada yang meninggal ya. Itu adalah rukun yang pertama, al-muwaris, orang yang memberikan warisan. Al-mayyit, yaitu al-mayyit, atau orang yang sama hukumnya dengan mayyit. Siapakah dia? Dia adalah al-mafqud, orang yang hilang. Misal ada seorang bapak-bapak ya dari Bakalan, dia izin kepada istrinya ingin pergi ke mana yang jauh kira-kira? Kemana? Papua. Ya ke Papua atau ke Suria. Ya Masya Allah, ke Suria. Dia izin kepada istrinya pengen ke Suria untuk bekerja di sana sebagai relawan ataupun yang lainnya. Dia izin kepada istrinya, wahai istriku, saya izin ya, dalam waktu 1 tahun saya ingin pergi ke Suria sebagai relawan. Ya, maka dialah pergilah hari ini ya, ke Suria. Setelah 1 tahun ternyata tidak pulang si bapak ini. Bapak ini tidak pulang. Ibunya menelpon, nggak diangkat. Anaknya mencoba menelpon, juga tidak diangkat. Akhirnya menelpon kepada orang yang bertanggung jawab di sana, bosnya misalkan. Ditelepon bosnya, di mana suami saya? Suami Anda ternyata tidak ada, sudah tidak ada di sini. Ya.
Artinya dia selama 1 tahun, janjinya 1 tahun, kok tidak pulang? Kok tidak pulang? Maka yang harus dilaksanakan oleh ahli warisnya, dia mendatangi seorang qadi, seorang hakim. Seorang qadi atau seorang hakim, dia mendatangi hakim dan bertanya kepadanya. Dia menjelaskan bahwa suaminya safar ke Suriah dalam waktu 1 tahun ternyata tidak pulang. Maka qadi itu akan memutuskan muddah al-intidhar, akan memutuskan jangka waktu di mana ahli waris itu harus menunggu. Misal ketika hakim itu memutuskan wajib bagi ahli waris untuk menunggunya dalam kurun waktu 5 tahun. Kalau 5 tahun tidak pulang, maka ketika itu boleh dibagi warisannya. Maka istri, anak, beserta yang lainnya itu harus menunggu 5 tahun sesuai dengan keputusan al-hakim. Keputusan al-hakim. Ketika sudah berlalu 5 tahun dan ternyata bapak tadi tidak pulang, maka ketika itu juga boleh dibagi warisannya. Boleh dibagi warisannya. Itu berkaitan dengan orang hilang. Maka orang hilang itu sama hukumnya dengan mayit. Sama hukumnya dengan mayit, tentu dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-warisu. Al-warisu. Siapakah al-warisu? Al-waris adalah al-hayyul ladzi yakunu ba'da mauti al-muwarris, yaitu orang yang hidup setelah sepeninggalan mayit. Kalau dalam konteks tadi itu ada istri, ada anak, maka istri itu dinamakan al-waris. Anak itu juga disebut dengan al-waris karena dia hidup ketika bapaknya meninggal. Kemudian ada juga yang diikutkan atau disamakan dengan hukum al-waris, yaitu al-janin. Janin ya, jabang bayi ya. Jabang bayi ya, ketika di dalam perut ibunya kemudian bapaknya meninggal, maka janin tersebut itu termasuk ahli waris. Jadi jangan disepelekan walaupun masih dalam kandungan ibunya ya. Al-janin itu ya disusulkan atau diikutkan dengan orang yang masih hidup. Kira-kira janin dihidupkan kapan? Kapan janin itu disebut hidup? Ketika ya ditiupkan ruh dan sudah berumur 4 bulan. Dalam hadis disebutkan bahwa makhluk itu diciptakan di dalam perut ibunya dalam keadaan nutfah arba'ina yauman. Arba'ina yauman 40 hari dalam keadaan nutfah air mani. Thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. 40 hari selanjutnya itu berubah menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya berubah menjadi segumpal daging. 40 jadi 120 hari. Itu kira-kira sama dengan 4 bulan ya, 4 bulan. Maka ketika 4 bulan dan sudah ditiupkan ruh kepadanya, dan ketika itu juga bapaknya meninggal, maka janin itu termasuk ahli waris. Maka janin itu termasuk ahli waris. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka janin itu sama dengan orang yang masih hidup. Rukun yang ketiga adalah al-haqqul mawrus. Al-haqqu al-mawrus atau kita katakan harta warisan itu sendiri. Harta warisan itu sendiri. Al-malul ladzi yakhussu al-mayyit, yaitu hartanya si mayyit. Ini 3 rukun yang harus ada dalam pembagian warisan. Maka kita tidak katakan pembagian warisan kalau bapaknya masih hidup ya. Bapaknya masih hidup, kira-kira disebut pembagian warisan? Nggak boleh ya. Rukun pertama harus ada mayit.
Apakah disebut pembagian warisan kalau tidak ada yang mewarisi? Tidak ada ahli waris kita katakan pembagian warisan? Tidak. Kira-kira hartanya dikemanakan? Ya. Hartanya itu ada beberapa perbedaan, ada beberapa khilaf. Ada yang mengatakan hartanya untuk baitul malil muslimin, baitul mal. Ada yang mengatakan hartanya itu dibagikan kepada kerabat-kerabat yang bukan ahli waris. Diberikan kepada kerabat-kerabat yang bukan ahli waris. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu tiga rukun ya dalam pembagian warisan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan syarat. Berkaitan dengan syarat-syarat pembagian warisan. Syarat ini ya pengertiannya adalah ma yalzamu min adamihi al-adam. Ya, kalau syaratnya ini enggak ada, maka tidak ada pembagian warisan ya. Tidak ada pembagian warisan. Syarat yang pertama di dalam pembagian warisan adalah tahaqququ mauti al-muwarris. Kepastian bahwa orang yang meninggal itu benar-benar meninggal. Kira-kira bagaimana kita mengetahui seseorang itu sudah meninggal? Ada beberapa cara kita mengetahui orang itu sudah meninggal. Yang pertama bil musyahadah, dengan kita melihat mata kita ya, dengan kita melihat dengan mata kita orang tadi tidak bergerak, tidak bernafas, tidak ya, kita sentuh tubuhnya sudah sudah dingin, tidak bereaksi ya. Maka bil musyahadah kita tahu bahwa orang itu sudah meninggal. Yang kedua, bisa kita mengetahui orang itu meninggal bisyahadati adlain, dengan dua orang yang bersaksi bahwa fulan sudah meninggal. Bahwa fulan sudah meninggal. Contohnya misalkan ada pasien ya yang diurus oleh dua dokter, namun qadarullah tidak terselamatkan. Maka dua dokter itu datang kepada keluarganya mengabarkan bahwa fulan di dalam itu sudah meninggal. Maka itu dengan dua syahadat, dengan dua kesaksian orang yang adil, kita tahu bahwa fulan sudah meninggal dunia. Atau yang ketiga ilhaquhu bil amwati hukman. Kita ya, mengetahui seseorang sudah meninggal dunia dengan bertanya kepada al-hakim, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi tentang orang yang hilang. Orang yang hilang, maka kita tanya kepada hakim. Kalau hakim sudah memutuskan jangka waktu kita menunggu berapa tahun, ternyata tidak pulang, maka ketika itu juga kita tahu bahwa dia sudah meninggal dunia. Atau yang keempat, ya, kita mengetahui seseorang itu sudah meninggal ilhaquhu bil amwati taqdiran, dengan cara ya kita menyusulkan atau mengikutkan fulan atau seseorang itu meninggal dunia ya seperti layaknya orang mayit. Untuk yang keempat ini ya, contohnya adalah janin yang keguguran dari seorang ibu dikarenakan ada jinayah atau tindakan kriminal yang sampai kepada ibu tersebut. Misal ada seorang ibu hamil ya, kemudian dia dipukul oleh misalkan tetangganya, karena ribut dipukul oleh tetangganya, kemudian jatuh dan keguguran. Ketika keguguran, maka pelaku yang memukul ibu hamil tersebut harus membayar al-ghurrah. Apa itu ghurrah? Ghurrah itu adalah harga budak, entah budak laki-laki atau perempuan, atau yang sekarang itu setara dengan harga 5 onta. Satu onta berapa juta? Kalau sapi itu sekitar 30 ya. Mungkin mahal dikit lah, 40 juta satu ekornya. Ini harus membayar 5 ekor unta untuk pelaku yang menyebabkan
ibu tadi keguguran sampai janinnya itu meninggal dunia. Maka 5 ekor unta ini harus dibayarkan oleh pelaku, dan harta ini adalah harta kepunyaan si janin. Harta kepunyaan janin yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya ada ibunya, ada bapaknya, ada saudaranya, dan ada yang lainnya. Maka janin itu meninggal ya karena ada suatu tindakan kriminal kepada ibunya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu syarat yang pertama, bahwa harus ada kepastian bahwa orang itu meninggal dunia. Syarat yang kedua, tahaqquq hayatil waris 'inda mauti muwarrisihi walau lahdah. Syarat yang kedua adalah harus ada kepastian bahwa ahli warisnya itu hidup setelah mayit itu meninggal dunia. Setelah mayit itu meninggal dunia, walaupun dia hidup hanya sesaat ya, 1 detik kah atau 1 menit setelah bapaknya meninggal, atau ketika naik mobil bersama, qadarullah kecelakaan, bapaknya meninggal duluan ya, meninggal jam 10 contohnya, maka ibunya misalkan meninggal jam 10 lebih 5 menit, jam 10 itu ibunya sebagai ahli waris. Namun jam 10 lebih 5 itu ibunya sudah berubah menjadi pewaris, al-muwaris. Maka hidupnya seorang ahli waris itu harus ada kepastiannya, Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ilmu bil jihatil muqtadiyah lil irs, yaitu syarat mengetahui ilmu waris. Ini 3 syarat dalam pembagian warisan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Titik selanjutnya atau poin selanjutnya itu berkenaan dengan sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan harta warisan. Kira-kira apa sebabnya? Kok bisa seorang anak mendapatkan warisan? Kok bisa suami mendapatkan warisan? Kira-kira sebabnya itu apa saja? Apakah semua anak mendapatkan warisan? Apakah semua kerabat mendapatkan warisan? Ya. Maka sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama adalah an-nikah. Nikah secara bahasa adalah ad-dhamm, menjadi satu ya, antara laki-laki dan perempuan menjadi satu. Secara istilah adalah aqduz zaujiyah as-sahih, suatu akad pernikahan yang sah. Nikah sah itu ketika ada ijab sama qabul, ada wali, ada mahar, ada saksi. Naam, itu nikahnya sah. Maka ketika seseorang nikah ya, kemudian ternyata sang suami itu meninggal setelah akad. Misal ya, setelah akad selesai sah ternyata meninggal dunia, entah kena serangan jantung atau apa, meninggal dunia. Maka ketika itu walaupun belum adanya al-jima' di antara keduanya, walaupun keduanya belum menyendiri di suatu tempat, kemudian sang suami meninggal dunia, maka istrinya itu sudah berhak mendapatkan harta warisan dari sang suami, hanya dengan akad nikah yang sah. Adapun nikah al-fasid, nikah yang rusak ya, yang syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi, nikah tanpa saksi atau nikah tanpa wali, maka nikah-nikah yang fasid, nikah-nikah yang rusak ini, ketika seorang suami itu meninggal dunia, sang istri tidak berhak mendapatkan warisan. Atau nikah batil. Nikah batil. Apa itu nikah batil? Nikah batil adalah nikah yang rukun-rukun nikahnya itu ditinggalkan. Contoh, seorang muslimah
seorang perempuan yang beragama Islam nikah dengan orang kafir. Kemudian suami kafir ini meninggal dunia, maka istri muslimah itu tidak berhak mendapatkan warisan dari sang suami karena nikahnya nikah batil atau nikah untuk jangka waktu tertentu, ya, mut'ah, nikah untuk 1 bulan saja atau nikah untuk 1 malam saja. Maka ketika suami meninggal dunia, istri pun tidak berhak mendapatkan warisan. Istri mendapatkan warisan dari sang suami hanya dengan akad nikah yang sah. Hanya dengan akad nikah yang sah. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika ada istri yang ditalak oleh suami, ya, dia sudah nikah namun qadarullah ada pertengkaran atau apapun yang menyebabkan suami itu mentalak atau menceraikan istrinya. Setelah mentalak istrinya, suami tersebut meninggal dunia. Kira-kira pertanyaannya, apakah istri itu berhak mendapatkan warisan dari sang suami, dari mantan suaminya? Kira-kira dapat atau tidak dari mantan suaminya? Tidak. Atau dapat? Ya. Istri yang ditalak untuk yang pertama kali, ya. Jadi talak itu kan ada berapa? Ada 3, ya. Yang pertama, dalam kesempatan pertama ditalak. Kemudian setelah ditalak pertama ternyata suaminya meninggal dunia dan istri masih dalam masa iddahnya, maka istri berhak mendapatkan warisan dari sang suami, dari mantan suaminya, dengan syarat masih dalam masa iddahnya. Berapa masa iddah istri yang ditalak oleh suaminya? Salasa quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu kira-kira berapa bulan? 3 bulan ya, kurang lebih ya, tergantung kondisi, ya. Intinya 3 kali haid atau 3 kali suci. Ketika misalkan hari ini ya, ini hari apa? Hari Sabtu tanggal 6 bulan Agustus, ya. Sang suami mentalak istrinya di tanggal 6 bulan Agustus. 2 bulan setelahnya tanggal 6 Agustus, 6 September meninggal dunia. Istri dapat warisan atau tidak? Dapat, karena masih dalam masa iddahnya. Taib. Kalau misalkan keadaan yang lain, sang suami tanggal 6 Agustus menceraikan istrinya, kemudian terjadilah rujuk di antara keduanya, kembali menjadi suami istri. Setelah kembali menjadi suami istri, ternyata dia mentalak istrinya lagi untuk kedua kalinya. Setelah mentalak istrinya untuk kedua kalinya, sang suami itu meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah istri itu berhak mendapatkan warisan dari mantan suaminya setelah ditalak kedua kali? Gimana kira-kira? Ya, ketika ditalak untuk kedua kalinya, maka istri itu masih berhak mendapatkan warisan dari mantan suaminya dengan syarat masih dalam masa iddahnya. Masa iddah untuk talak yang kedua sama dengan talak yang pertama. Namun kalau seandainya seorang suami mentalak istri pertama, kembali lagi rujuk, kemudian mentalak kedua kalinya, setelah mentalak kedua rujuk lagi, setelah rujuk untuk kedua kalinya, dia mentalak istrinya untuk ketiga kalinya. 3 kali nih. Setelah 3 kali mentalak istrinya, dia meninggal dunia. Apakah istrinya berhak mendapatkan warisan?
atau harus masa iddah? Ya, kira-kira bagaimana? Ketika sudah ditalak 3 kali, maka itu sudah dinamakan dengan talak bain. Talak bain di mana istri itu sudah tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari mantan suaminya. Maka kesempatan talak itu ya 2, at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali. Ketika talak itu sudah terjadi 3 kali, maka sudah benar-benar lepas. Tidak mungkin untuk kembali kepada istrinya. Itu berkenaan dengan talak. Ada juga keadaan ya, misalkan sang suami itu tertimpa penyakit ya, penyakit yang menyebabkan dirinya akan meninggal dunia sebentar lagi, misalkan kanker stadium 4 lah ya, udah benar-benar sakit ya. Pada keadaan tersebut sang suami mentalak istrinya 3 kali sekaligus dengan maksud agar istrinya itu tidak mendapatkan warisan dari harta sang suami. Pertanyaannya, apakah mentalak dalam keadaan sakit, yang mana sakit ini akan menghantarkan kepada kematian, itu menandakan istri dapat warisan atau tidak? Kira-kira istri dapat warisan atau tidak? Suami yang mentalak istrinya dalam keadaan sakit dengan tujuan agar istri tidak mendapatkan harta warisan, dan talaknya 3 kali ya. Jahat ya, Masya Allah, jahat banget ini. Sudah mau meninggal, hendak menghalangi istrinya lagi dari warisan. Maka talak ketika masa sakit yang menghantarkan kepada kematian, sang istri tetap mendapatkan warisan. Sang istri tetap mendapatkan warisan walaupun talaknya itu sudah dihitung, walaupun talaknya itu sudah berlaku, namun ya sang istri tetap mendapatkan warisan dari mantan suaminya karena sang suami mentalak istrinya dalam keadaan sakit. Ini beberapa keadaan ya, beberapa keadaan dalam masalah talak. Jadi talak ada yang pertama, kedua, ketiga, dan juga ada talak ketika sedang sakit. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu sebab yang pertama, yaitu tentang nikah. Jadi ahli waris yang mendapatkan warisan karena sebab nikah itu hanya 2. Siapakah dia? Suami ataupun istri. Suami dapat warisan dari istri karena nikah, sebabnya nikah. Istri dapat warisan dari suami, sebabnya apa? Sebabnya adalah nikah. Sebabnya adalah nikah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebab yang kedua adalah al-wala. Sebab yang kedua adalah al-wala, loyalitas. Namun sebab yang kedua ini sepertinya di zaman kita itu sudah tidak berlaku. Karena apa? Karena al-wala ini berkaitan dengan perbudakan. Contoh, ketika ada orang punya budak ya, punya budak namanya fulan ya, namanya fulan. Karena orang itu baik, dia membebaskan budak tersebut, budak yang bernama fulan. Ketika dibebaskan, maka fulan itu ketika itu juga statusnya adalah merdeka. Tidak budak lagi, statusnya adalah merdeka. Ketika sudah merdeka, qadarullah meninggal dunia. Maka yang membebaskan budak tadi berhak warisan dari fulan tadi. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik kepada budak tadi. Itu sebab al-wala. Namun sekarang sudah tidak berlaku karena sudah tidak ada
perbudakan, ya, maka kita tinggalkan sebab yang kedua ini. Kita melangkah kepada sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, dan ini paling banyak, adalah sebab an-nasab. Apa itu nasab? Keturunan, ya. Nasab itu adalah keturunan. Dan keturunan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya al-usul, yang kedua namanya al-furu', dan yang ketiga namanya al-hawashi. Nasab yang pertama adalah al-usul. Siapakah itu usul? Usul adalah al-aba wa aba'uhum wa in alau. Bapak, kakek, buyut sampai atas lah, sampai atas. Ibu, nenek, kemudian siapa lagi? Buyut, ya, sampai ke atas. Itu usul namanya. Ya, jadi bapak kenapa dapat warisan? Karena nasab. Kakek, ya, kakek juga dapat warisan ternyata. Kakek kenapa dapat warisan? Ya, karena nasab, karena ada keturunannya, ada garis keturunannya. Nenek kenapa dapat warisan nenek? Karena ada garis keturunannya. Maka usul, ya, usul itu adalah yang ke atas, silsilah yang ke atas, keturunan, garis keturunan yang ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Ada yang garis keturunan ke bawah, itu namanya al-furu'. Contohnya adalah anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki, cucu perempuan. Kalau misalkan ada cicit ya di bawahnya lagi, itu namanya al-furu', garis keturunan ke bawah, anak sampai cicit ya, mungkin ya, kalau ada cicit ya, itu namanya al-furu'. Ada juga yang namanya al-hawashi, yang ketiga dari nasab. Al-hawashi itu siapa? Humul ikhwatu wa banuhum, saudara dan anaknya saudara. Anaknya saudara itu siapa berarti? Keponakan ya, keponakan ya, saudara dan juga keponakan. Wal a'mam wa banuhum, paman dan anak-anaknya paman. Jadi siapa? Sepupu ya, paman dan juga sepupu-sepupu mayit. Maka merekalah yang mendapatkan warisan dengan sebab nasab. Dengan sebab nasab. Ada usul, ada furu', ada hawashi. Usul garis keturunan ke atas, bapak, ibu, nenek, kakek. Al-furu' garis keturunan ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Al-hawashi itu ke samping, saudara dan anaknya, paman dan juga anak-anaknya. Maka merekalah mendapatkan warisan dengan sebab an-nasab. Dengan sebab an-nasab. Khwanifidin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu tiga sebab. Kita sudah ketahui, ada sebab nikah, ada sebab wala, ada sebab nasab. Selain itu, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Selain daripada itu, orang tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan apa saja penghalang-penghalang warisan. Apa saja penghalang-penghalang warisan. Ada beberapa penghalang yang menghalangi seseorang itu bisa mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah al-qatlu. Yang pertama adalah al-qatlu, membunuh. Ya, membunuh. Entah dia membunuh secara sengaja ataupun tidak sengaja, Misal ada seorang anak yang tergesa-gesa dan terburu-buru untuk mendapatkan warisan. Karena hasutan setan, maka dia bunuh bapaknya. Anak ya, anak kandung. Maka anak kandung ini ketika dia membunuh bapaknya, dia statusnya sebagai pembunuh, walaupun dia adalah ahli waris. Maka ketika pembagian waris, anak tersebut yang sudah membunuh bapaknya
tidak berhak sama sekali mendapatkan warisan karena penghalang al-qatlu, karena dia sudah membunuh siapapun, entah dia membunuh tetangganya atau membunuh siapapun. Intinya ketika dia ahli waris dan dia adalah seorang pembunuh, maka membunuh itulah yang menghalangi dia untuk mendapatkan harta warisan. Penghalang yang kedua adalah ar-riqu. Penghalang yang kedua adalah ar-riqu, yaitu status seseorang sebagai seorang budak. Namun sekarang sudah tidak ada ya. Jadi budak, orang yang berstatus sebagai budak itu ya, statusnya menghalangi dirinya untuk mendapatkan harta warisan. Adapun penghalang yang ketiga adalah ikhtilafu ad-din, perbedaan agama. Perbedaan agama. Fala yarisul kafirul muslim walal muslimu al kafir. Maka dengan adanya perbedaan agama itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Contoh, bapaknya beragama Kristen, anaknya beragama Islam. Bapaknya meninggal dunia, maka anaknya yang beragama Islam itu tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Sama halnya ketika bapaknya Islam, namun istrinya Kristen, ya. Bapaknya meninggal dunia, maka istrinya yang beragama Kristen, beragama Nasara itu tidak berhak mendapatkan warisan karena perbedaan agama. Itu tiga penghalang. Ada penghalang membunuh, ada penghalang berstatus budak, dan juga ada penghalang ikhtilafu ad-din, perbedaan agama. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin poin yang terakhir saya akan sebutkan siapa saja ya, siapa saja yang termasuk ahli waris. Ternyata bukan semua kerabat itu ahli waris, tidak. Ada beberapa ya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yaitu tentang ahli waris dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki itu jumlahnya ada 15. Yang pertama adalah al-ibnu, seorang anak laki-laki. Yang kedua adalah ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah al-abbu, bapak mayit, bapaknya mayit ya. Bapaknya mayit. Yang keempat adalah al-jaddu min qibalil ab, kakek dari sang ayah saja. Kakek dari ayah mayit. Kalau kakek dari ibu mayit itu tidak mendapatkan warisan. Jadi kakek itu hanya satu sisi ya, kakek dari bapaknya mayit. Yang kelima adalah al-akhus syaqiq. Siapa akhus syaqiq? Akh syaqiq adalah saudara kandung, saudara laki-laki kandung ya, kakaknya ataupun adiknya. Saudara laki-laki ya, saudara kandung. Yang keenam adalah al-akhu li'ab. Al-akhu li'ab adalah saudara tiri sebapak. Saudara tiri sebapak, paham gak? Ya. Jadi misalkan ada suami istri punya anak ya, kemudian ibunya meninggal ya, bapaknya nikah lagi. Setelah nikah lagi ya, punya anak dari istri kedua. Maka di sini adalah saudara tiri sebapak, masih satu bapak. Ada juga saudara tiri lium, saudara tiri masih satu ibu ya, saudara tiri masih satu ibu. Yang kedelapan adalah ibnul akh asy-syaqiq.
anak dari saudara laki-laki ataupun keponakan laki-laki. Dan selanjutnya adalah ibnul akh li'ab, keponakan dari saudara tiri yang seayah. Keponakan ya laki-laki dari saudara tiri seayah. Yang ke-10 adalah al-ammu syaqiq, paman kandung. Paman kandung berarti saudaranya ayah ya, saudaranya bapak ya, paman kandung itu termasuk ahli waris. Kemudian ada juga al-ammu li'ab, ada paman tiri juga ternyata ya, ada paman kandung, ada paman tiri ya. Kemudian ada ibnul am asy-syaqiq, anaknya paman kandung ya, sepupu dari paman kandung ya. Ada juga ibnul am li'ab, sepupu dari paman tiri. Yang ke-14 suami ya, az-zawj, suami. Dan yang ke-15 adalah orang yang membebaskan budak tadi ya. Orang laki-laki yang membebaskan budak itu juga termasuk ahli waris. Jadi ada 15. Ada 15 orang ya, dari kalangan laki-laki yang memang mereka itu adalah ahli waris. Adapun dari kalangan perempuan, maka mereka ada 10 orang yang termasuk ahli waris. Yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan kandung ya, anak perempuan kandung. Yang kedua adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Yang cucu perempuan ini harus dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah al-um, ibu kandung. Yang keempat adalah al-jaddah min qibalil nenek dari ibu. Ya, itu juga termasuk ahli waris. Yang kelima al-jaddah min qibalil ab, nenek dari bapak juga termasuk ahli waris. Jadi dua nenek ini termasuk ahli waris, entah nenek dari bapak ataupun nenek dari ibu. Kalau kakek tidak. Kalau kakek itu khusus untuk yang dari bapak saja, dari ayah saja. Kalau dari ibu itu tidak termasuk ahli waris. Yang keenam adalah al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung perempuan. Yang ketujuh al-ukhtu li'ab, saudari tiri seayah. Yang kedelapan al-ukhtu li'um, saudari tiri seibu. Yang kesembilan az-zawjah, seorang istri. Dan yang ke-10 adalah perempuan yang membebaskan budak. Perempuan yang membebaskan budak. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka itulah merekalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. 10 dari kalangan laki-laki dan 5 dari kalangan 15 dari kalangan laki-laki, kemudian 10 dari kalangan perempuan. Jumlahnya ada 25 orang. Selain daripada yang telah saya sebutkan itu, bukan termasuk ahli waris. Siapa yang tidak disebutkan kira-kira? Dari kerabat mayit, bibi. Ya, bibi, ya, seorang bibi. Bibi itu dari entah bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu, keduanya bukan ahli waris. Jadi saudarinya ayah atau saudarinya ibu itu bukan termasuk ahli waris. Baik, itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya ada pertanyaan, kami persilakan. Ini bukan pertanyaan, tapi harapan. Oke. Ini kan baru tentang syarat rukun yang tidak mutlak
penghalang